A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang rahmati Allah, tadi sudah kita sama-sama belajar dan sama-sama dengar apa yang disampaikan oleh Kiai Syahid tentang investasi bodong. Apa? Investasi bodong. Sudah disekolahkan tinggi-tinggi, detailnya sudah panjang, dari mulai S1, S2, S3, S4, S20 sekarang. Ternyata sedikit pun anak itu nggak ada kontribusinya untuk akhirat kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah orang itu, kata Allah, takut kalau dia meninggalkan generasi yang lemah. Ini saya lihat audiens ini macam-macam. Jadi ada ibu-ibu, ada adik-adik, anak-anak muda, ada bapak-bapak, abang-abang. Apa kira-kira materi yang pas untuk audiens yang bercampur-campur begini? Ada 3 ilmu mahal di dunia ini yang mungkin bisa jadi bekal sebelum pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Saya rasa kayak lagi di luar negeri sini. Beda mic-nya? Cash. Oh, mana yang lebih bagus? Yang cash atau yang cek ready cash? Oh, yang cash. Jangan sampai kita sudahlah kredit riba, jelek masuk neraka. Coba diulang. Lebih bagus barangnya baru, cash. AC, always cash. Tadi ada 3 ilmu mahal. Yang pertama, ilmu mahal itu, abang kakak, tadi malam saya sampaikan dengan kawan-kawan. Tadi malam kami tidur jam 2. Alhamdulillah. Jam berapa tidur tadi malam? Jam 2. Beberapa kawan-kawan minta kasih hang kepalanya. Jadi saya bilang ada diskusi khusus. Kami landing tadi malam jam 10 lewat. Sampai teman-teman suruh saya istirahat. Saya bilang, enggak Peng, saya mau ngobrol dulu sama kawan. Sebentar aja. Jam 10, jam 11, jam 12. Itu jam 12 kami sudah dengar beberapa mesin diesel sudah bunyi. Karena kumpul semua di rumah Puang. Jadi mesin diesel sudah bunyi tadi malam jam 12. Tahu mesin diesel? Ada yang sudah mulai hidupkan mesin. Jam 12 masih belum mau berhenti kawan-kawan. Jam 1 masih lanjut. Sampai jam 2 tadi malam. Itu kalau enggak kita subhanakallahumma bihamdika jam 2 tepat, itu masih lanjut. Pulang jam berapa tadi malam? 11-an kan? Itu kami baru menghidupkan mesin. Baru pembukaan. Alhamdulillah izin Allah, tadi pagi betul kata Kiai Syahid, kita tuh dibangunkan oleh Allah. Banyak orang bisa angkat barbel berkilo-kilo, tapi ngangkat kedua kelopak mata nggak diizinkan sama Allah. Apa ilmu mahal yang pertama? Nah, ini tidak usah berat-berat lah ya. Saya lihat wajah ayah bunda ini udah banyak masalah kayaknya. Materinya ringan-ringan aja. Tadi yang berat-berat biar dari Kiai Syahid aja. 3 ilmu mahal dalam kehidupan. Yang pertama namanya ilmu respon. Apa yang pertama? Ilmu respon. Misal, ada orang yang caci maki kita.
Jadi kalau caci maki kita, gimana cara meresponnya? Ada dua, ikut marah atau diam aja. Pernah dengar cerita ular ketemu gergaji? Di sini apa bahasa Bugisnya gergaji? Kalau ular, gergaji juga. Kes, oh udah. Kalau ada ular bahasa Bugisnya? Ula. Kalau gergaji? Garagaji. Oke. Ada ula ketemu garagaji. Oh. Dia mau yang balik lagi ke sini. Ada ula ketemu garagaji. Begitu dia lewat, ujung ekornya tersenggol dengan gergaji itu. Lalu karena dia merasa sakit, ularnya putar badannya, lalu balik, dia lihat itu gergaji. Karena gergajinya diam, dia patuk gergajinya. Apa yang terjadi? Luka mulut ularnya. Karena dia luka, dia lawan lagi. Dia belit itu gergaji. Apa yang terjadi? Sobek dia punya perut. Dia belit makin kuat. Akhirnya ularnya mati. Mati sia-sia. Mati tak berguna. Kenapa? Melawan benda mati. Ikut saya ya. Sesuatu yang sudah di atas pasti ada yang menjatuhkannya. Sesuatu yang sudah tinggi pasti ada yang merendahkannya. Mana ada barang yang sudah di dalam comberan mau dijatuhkan. Sesuatu yang akan dijatuhkan itu pasti sesuatu yang sedang tinggi dan di atas. Kalau ada orang caci maki kita, kalau ada orang jelek-jelekkan kita, jangan direspon. Jangan jadi ular yang merespon gergaji. Ayo, tetap makan enak. Tetap tidur nyenyak. Coba diulang. Tetap makan enak. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kita ini hina atau benar-benar hina? Jawabnya kayak nggak yakin gitu. Saya sudah ustaz, saya sudah S3, profesor, doktor, humoris causa, di atasnya doktor honoris causa lagi tuh. Doktor humoris causa. Ini kan Masjid Nurul Ilmi, tempatnya dosen-dosen, guru-guru besar di sini. Saya ini pintar, saya ini berilmu. Saya punya kawan dulu di sini di Sulawesi, terkenal doktor S3. Orang mengagumi kecerdasannya. Allah uji, Masya Allah, Tabarakallah. Ini buat pelajaran kita. Kena kanker otak. Hilang semua file di otaknya, termasuk siapa nama dirinya dia nggak ingat. Waktu ditanya, dia bilang, siapa saya? Siapa saya? Jangankan rumus-rumus yang ada di otaknya dulu, semua file-file hilang dan dia bertanya, saya siapa? Selevel malaikat itu berdoa, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, enggak ada ilmu kami kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan. Jadi kalau ada orang menghina kita, abang kakak, responnya tetap tidur nyenyak, tetap makan enak, makan cotonya tetap harus nambah. Ambil garam, tetap tidur nyenyak. Kenapa? Karena kita hina betulan. Apa yang dihinakan orang nggak sama dengan kehinaan kita yang asli. Saya mau tanya, yang di belakang ibu-ibu punya aib nggak? Kok punya? Kalau saya banyak. Saya ulang, ibu-ibu punya aib nggak? Alhamdulillah. Bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, abang-abang di sini punya aib? Buahnya, gitu bingung jawabnya. Ibu-ibu bahagia dengan rumah tangga yang sekarang? Nggak ada jawabannya. Dulu ibu-ibu tuh jawabnya cepat. Ibu-ibu bahagia dengan rumah tangga sekarang?
Bahagia. Karena nggak punya sosmed, nggak punya TikTok, nggak punya Instagram. Sekarang sejak ada TikTok, sosmed, hidupnya membandingkan dirinya dengan orang lain. Seandainya suamiku bisa ajak aku jalan-jalan, makan bakso, baksoku Daniel, ya. Hidupku nggak bahagia karena membandingkan dirinya dengan sosial media. Ustaz lagi di mana? Coba dengar logat saya. Kalau sudah ustaz, ya kan, ngomongnya coto. Nah, tahu itu lagi di mana? Lagi di Italia. Banyak aib kita? Banyak. Sekarang pertanyaannya. Allah masih baik enggak sama kita? Apa buktinya? Masih ditutup aib kita. Masih ada orang salam sama kita dan masih mau cium tangan kita. Bisa kebayang. Sekarang ibu-ibu yang sudah menikah, bapak-bapak juga, ada nggak aib yang masih sampai detik ini disembunyikan jangan sampai istri atau suami tahu? Siap-siap berantem habis ini. Tadi kamu bilang banyak. Apa ibu? Udah. Pulang ini nggak teguran ini. Bisa beda mobil pulang ini nanti. Satu ke Pinrang, satu ke Enrekang. Banyak sekali aib yang masih Allah tutup. Jadi kalau ada orang hina kita satu, aib kita masih miliaran. Maksiat badan, maksiat harta, maksiat hati, bertaburan maksiat kita. Haula wala quwata illa billah. Kenapa orang masih hormat sama kita? Yang terhormat, tabe puang, tabe daeng. Kenapa orang masih mau hormat? Allah tutup aib kita. Ini ilmu respon. Orang panggil kita ustadz, panggil kita haji. Tapi dia tidak tahu kita sering kesiangan subuh. Kita udah katanya haji tapi nggak bayar zakat. Oh, nggak ada zakat di sini ya, adanya zakat. Bayar apa? Bayar zakat. Ini beberapa ada yang gabung lewat Zoom. Lewat apa? Zoom. Tidak ada Zoom di sini, adanya Zoom. Itu Ustaz, yang online itu, oh Zoom. Itu sudah. Jadi ilmu yang pertama yang pengen saya sampaikan, ilmu merespon. Kalau ada orang yang sudah di atas, pasti ada yang mau menjatuhkan. Kalau ada orang yang sudah di depan, pasti ada yang mau tarik ke belakang. Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, itu artinya kita jauh di depan dia. Teruslah berbuat baik, maka jangan bosan jadi orang baik. Baginda Rasulullah SAW itu kurang baik apa? Ada nggak yang nggak suka? Banyak. Salah satu ilmu respon yang saya pengen sampaikan di pagi hari ini, antum jangan berpikir semua orang suka sama antum. Antum jangan berpikir semua orang tuh menghormati dan respect sama antum. Nggak gitu. Saya dimanapun saya berada, selalu dalam kondisi sadar. Orang-orang yang datang pun belum tentu semuanya suka. Ada dia datang untuk dengar dan ngetes materi. Ada dia dengar materi untuk ngajak debat. Maka ketika ada yang ngajak debat, saya langsung bilang, kita benar, saya salah, saya minta maaf. Tabe puang, pulang. Makan coto kita habis tuh. Saya mau berdebat sama sampean, saya mau berdebat, saya bawa kitab. Oh iya, sampean benar, jenengan benar, saya salah, saya minta maaf, selesai sudah. Apa kata baginda Rasul? Lebih baik kata Rasulullah, engkau menghindari perdebatan, walaupun engkau di posisi yang benar, karena hadiahnya di pinggiran surga. Bagi saya, lebih baik di pinggir surga daripada tengah-tengah neraka. Setuju nggak? Kalau ada orang ngajak debat, udah sering kan? Kadang-kadang di TikTok, di Instagram ngajak debat. Kita debat, saya bawa kitab. Saya langsung bilang, antum benar. Saya salah. Saya minta maaf. Udah selesai. Balik. Ilmu apa? Ilmu respon. Ingat ular tadi? Ketemu garagaji? Siapa yang pintar? Nggak ada yang pintar. Gergaji benda mati, ularnya benda hidup. Harusnya ular itu jalan aja lurus terus. Maka ada istilah jalan lurus, jalan terus. Coba diulang.
Jalan lurus, jalan terus. Kenapa kenapa orang masih hormat sama kita? Allah tutup aib kita. Baik enggak Allah itu? Hah? Baik sekali. Jadi ilmu respon ini termasuk juga tidak menanggapi. Jadi gini, kalau kalimat ya, dengarkan baik-baik. Ikut ya, ulang ya. Jangan pikirkan omongan orang yang dia ngomong enggak pakai mikir. Cuman tuh jelaskannya, Hid. Apa cara jelaskannya? Bisa dipahami nggak? Jangan memikirkan omongan orang yang dia ngomong nggak pakai mikir. Tiba-tiba datang ke rumah kita lalu bilang, kecil sekali rumahmu. Dia nggak ada mikir, otaknya nggak dipakai. Terus kita kepikiran 2 hari, oh iya suamiku berarti tidak memuliakan aku. Aku sudah menikah sama dia 20 tahun, kecil sekali rumahku. Ternyata salah aku ya Allah, gara-gara omongan tidak sampai 1 menit. Nonton postingan TikTok sebentar, sudah galau. Tahu galau, Bu? Gangguan lanjut usia. Apa galau? Lama ndak ketemu katanya. Kok gendut sekarang? Baper. Dibilang gendut? Baper. Ada makhluk di sebelah sana itu. Kalau dia sedih, coba ikut saya. Kalau dia sedih, dia ngemil. Kalau dia ngemil, dia gendut. Kalau gendut, dia sedih. Kalau sedih, dia ngemil lagi. Gitu aja berputar terus. Kenal nggak manusianya tuh? I'm talking to you. Kalau sedih dia, kalau ngemil dia, kalau gendut dia, kalau sedih, dia ngemil lagi. Dietnya besok aja terus. Kapan dietnya? Besok. Hari ini, oh mumpung ada ayah man, nggak ada diet. Besok lagi. Jadi kalau dia sedih dia, tapi nggak ada di sini kan orangnya kan? Nggak ada. Di Samudra Atlantik, tapi lagi ngumpul di Masjid Nurul Ilmi katanya. Ilmu apa? Respon. Jangan dipikirkan tidak selamanya apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang diomongkan orang harus selalu direspon. Ingat tadi ulah lawan gergaji. Jadi kalau ada orang ketemu sama gergaji, dia malah dipatoknya gergaji, ini orang kurang kerjaan. Hidup terus berjalan, bos. Jalan lurus, jalan terus. Tapi boleh enggak kita menganggap kalimat itu sebagai kalimat muhasabah? Boleh. Apa tanda Anda muhasabah? Apa tanda Anda putus asa? Kalau muhasabah, misalnya ada orang ngomong, "Wih, Ustadz ini enggak jujur, enggak amanah." Terus kita dengar kalimat itu, jadi muhasabah. Lalu kita perbaiki diri kita. Tanda orang muhasabah, dia jalan lagi. Paham? Kalau orang putus asa, dia berhenti tengah jalan. Ayo ikut saya. Kalau kita berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Apa yang membedakan orang itu berbuat karena Allah dan karena manusia? Kalau berbuat karena Allah, dia terus jalan. Jalan lurus, jalan terus. Tapi kalau orang itu berbuat karena manusia, dia gampang berhenti. Bisa dipahami? Bukan siapa yang paling pintar, bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Darul Istiqomah. Siapa pendirinya? Masya Allah. Siapa yang membersamainya sampai detik ini? Beberapa asatid. Saya menganggap dakwah ini sama kayak medan perang. Siapa yang berhenti tengah jalan, dia sama kayak pengkhianat perang. Jangan pernah berhenti di tengah jalan.
Ayo ikut saya. Kita berhenti kalau sudah mati. Kita istirahat kalau sudah wafat. Quote of the day. Masjid Nurul Ilmi, kita berhenti kalau sudah mati, kita istirahat kalau sudah wafat. Ayo bakar ikan, gitu kira-kira. Bisa jadi quote kan? Tempel nanti puang. Besar-besar. Kita berhenti kalau sudah mati, kita istirahat kalau sudah wafat. Gaspol. Setuju tak? Bungkus? Bungkus. Ya, di sini bilang bungkus, balik ke rumah ya malas lagi. Kita berhenti kalau sudah mati. Kita istirahat kalau sudah wafat. Catat, langsung instruksi. Mana tukang desain banner? Desain. Naikkan, bikin poster. Pajang di kamar masing-masing. Kita berhenti kalau sudah mati, kita istirahat kalau sudah wafat. Ilmu respon itu salah satunya ada 3. Ikhlas, berbuat karena Allah. Apa tanda orang itu ikhlas? Apa tanda orang itu ikhlas? Dia bahagia. Tidak ada rasanya capek. Ngantuk aja paling masalahnya. Maka obatnya tidur. Tapi kalau berbuat karena manusia, pasti lelah. Lelah hatinya, lelah batinnya, lelah fisiknya. Apa tanda orang itu berbuat karena Allah? Tidak ada capeknya. Paling dia cuma ngantuk. Maka dia bilang, kasih saya waktu untuk bisa tidur sebentar. Maka saya bilang Bulukumba Makassar 10 menit. Berapa menit Bulukumba Makassar? Ya, karena begitu naik mobil, Bismikallahumma ahya, Bismika amut. Bangun-bangun, udah sampai Makassar. Udah sampai Bulukumba. Dekat aja. Ikhlas, ilmu ridho. Ilmu respon yang pertama. Ikhlas itu apa tandanya? Bahagia. Ikhlas itu kayak apa bentuknya? Ikhlas itu seperti suratnya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Ada kata-kata ikhlas di dalam suratnya, dalam ayatnya? Tidak ada. Boleh nggak saya kasih bocoran? Boleh nggak? Tapi ini rahasia ya, jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Tepuk sebelahnya, tepuk sebelahnya. Orang ikhlas itu pelan-pelan aja. Pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan. Shh, rahasia. Orang ikhlas itu tidak pernah bilang dia ikhlas. Orang ikhlas itu seperti orang tidur. Tidak akan pernah orang tidur ditanya, kamu lagi ngapain? Terus dia jawab, saya lagi tidur. Orang ikhlas gak akan pernah ngomong kalau dia ikhlas. Persis seperti suratnya. Ada kata-kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam Al-Quran yang 114 surah, ada 2 surat yang judulnya tidak ada dalam ayatnya. 1, Al-Ikhlas. Yang kedua, Al-Fatihah. Dua-duanya surat-surat yang istimewa. Banyak fadilah-fadilahnya. Dan insya Allah satu dunia yang muslim-muslim, sebagian besar orang itu hafal. Dia tidur aja bisa hafal tuh surah Al-Ikhlas. Ayah bunda, ingat tadi rahasianya ikhlas? Ayo, ulang. Tidak ada orang ikhlas yang ngomong-ngomong kalau dia sedang ikhlas. Seperti orang tidur. Ikhlas itu seperti orang tidur. Ikhlas itu seperti garam. Begitu makanannya tawar, kurang garam. Begitu sudah pas garamnya, orang bilang apa? Ini baru pas cotonya, mantap cotonya. Waktu tadi kurang garam, garamnya disebut. Waktu sudah masuk garam, garamnya dilupakan. Itulah ikhlas. Oke. Saya wakafkan tanah, nak. Ibu mau wakafkan tanah, nak. Insya Allah saya ikhlas lillahi ta'ala. Kira-kira ikhlas gak tuh? Maka lebih baik kalimatnya diganti. Nak, saya mau wakafkan rumah. Saya mau wakafkan tanah. Saya mau wakafkan harta saya bersedekah. Doakan. Semoga ini menjadi amal yang diterima oleh Allah. Itu lebih bagus. Daripada bilang-bilang, saya ikhlas, saya ikhlas. Sama kayak orang lagi tidur terus tanya, Pak lagi ngapain? Saya lagi
Tidur. Tapi boleh setuju, boleh enggak. Enak di SMK nih, enggak ada debat. Terus saya bilang boleh setuju, boleh enggak. Makanya kepalanya hang sendiri kan. Saya cuma kasih quote-quote, kasih kalimat-kalimat, suruh mikir sendiri. Setuju nggak? Siapa yang setuju kalau ikhlas itu lebih baik, nggak usah disebut-sebut? Siapa yang setuju kalau ikhlas itu lebih baik diganti dengan kalimat doa tadi? Doakan saya, semoga amal soleh ini diterima oleh Allah. Setuju? Lebih enak? Enak. Biar ikhlas tidak ikhlas itu biar urusan Allah. Nggak usah kita yang nyebut. Saya ikhlas nak, insya Allah nak, ikhlas lillahi ta'ala. Mana ada orang ikhlas ngomong? Sebagaimana tidak ada orang tidur yang ngomong dirinya sedang tidur. Surat Al-Ikhlas sendiri, tidak ada kata-kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas, ilmu respon yang pertama. Ilmu respon yang kedua, ridho. Apa? Ridho. Apa itu ridho? Ini sering terbalik-balik. Misal gini, terjadi musibah. Contoh, kecelakaan. Lalu dia bilang, Ustadz, mobil saya hancur Ustadz. Saya ikhlas Ustadz. Kalau sesuatu sudah terjadi, dan sesuatu itu tidak sesuai dengan maunya kita, itu cara meresponnya bukan ikhlas, tapi ridho. Barusan abang kita, Bang Banjir, ibu mertuanya wafat. Bagaimana sikapnya? Begitu kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua milik Allah dan pasti kembali kepada Allah, itu namanya kita sedang merespon dengan ridho. Apa itu ridho, Ayahman? Catat ya, nanti keluar di ujian. Ridho itu menerima apa? Dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya ulang. Ridho itu menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya pesawatnya on time, qadarullah delay. Ternyata dapat info di bandara tujuan sedang terjadi badai besar. Begitu Allah menyelamatkan kita. Tadi malam saya cerita sama beberapa kawan-kawan, ada seorang penjual tapai. Tahu tapai apa bahasa sini tapai? Yang singkong warna kuning di tape. Dia berjalan bawa tapenya, lalu berjalan di pematang sawah menuju ke terminal angkot. Angkot itu apa? Oplet. PT-PT. Ternyata terpeleset karena jalannya licin, tumpahlah semua tapenya. Dia bilang sama Allah, ya Allah, jahat sekali engkau. Kenapa kau ambil daganganku ya Allah? Ini cuma 15.000 kalaupun untung. Kalaupun laku semua daganganku, cuma 15.000. Kata si pedagang tape ini. Teman-temannya yang jual putu, yang jual kue-kue lain sudah pada jalan. Zaman itu tahun 90-an, belum ada handphone. Yang punya handphone hanya orang-orang kaya saja. Baru dapat info zuhur. Zuhur dia dapat info, ternyata teman-temannya yang naik PT-PT tadi, PT-nya masuk jurang dan meninggal semua. Pagi dia bilang Allah jahat, zuhur dia bilang terima kasih ya Allah kau selamatkan aku. Lebih baik kau ambil tapeku daripada kau ambil nyawaku. Ini orang sok tahu namanya. Apa? Pagi dia bilang Allah jahat, siang dia bilang Allah baik. Coba jawab jujur, ada nggak dalam kehidupan ayah, bunda, abang, kakak kenyataannya tidak sesuai dengan keinginannya? Apa yang harus kita respon? Ridho. Rumahku terbakar Ustadz, saya ikhlas Ustadz. Salah, itu bukan ikhlas. Ikhlas enggak di situ tempatnya. Ikhlas itu beramal murni niatnya karena dan untuk Allah. Itu ikhlas. Tapi kalau kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan, cara meresponnya? Ridho. Ikut saya. Ya ayyatuhan nafsul. Hafal nggak surat ini? Irji'i
ila rabbiki radiyatam mardiyah. Siapa yang pernah dengar, doakan Ustaz semoga amal saya ini diridhoi Allah, semoga diridhoi Allah. Siapa yang pernah dengar kalimat itu? Sering kan dengar orang ngomong gitu kan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa diridhoi Allah kalau dia nggak pernah ridho dengan ketetapan Allah? Lihat urutannya, radiyatan mardiyah. Kau ridho dengan ketetapanku, baru aku turunkan ridhoku. Coba tepuk dulu kepalanya. Oh, baru paham sekarang. Apa aja isi otakku ini? Coba diulang. Boleh kan ngomong otak diri sendiri kan? Siapa yang baru tahu hari ini? Hafal kan ayatnya? Apa kalimatnya? Radiyatan mardiyah atau mardiyatan radiyah? Mana ustaz-ustaz yang pandai-pandai yang hafal-hafal Quran? Radiyatan. Langsung takut semua kalau udah saya tanya gitu tuh. Jangan saya. Saya cuma tanya urutannya aja. Apa yang dulu disebut Allah? Radiyah. Tadi penjual tape, apa dia bilang? Allah jahat. Zuhur dia bilang, terima kasih ya Allah. Berapa banyak kejadian dalam kehidupan ini, Allah selamatkan kita. Allah putuskan hubungan dengan mungkin orang-orang yang gak perlu atau gak perlu hadir dalam kehidupan kita. Belajar kita untuk radiyatan mardiyah. Apa ilmu yang kedua? Ridho. Ilmu respon yang ketiga, jadi ini 1A, 1B, 1C, karena saya lagi di kampus. Jadi ngomongnya harus agak sedikit metodologis gitu ya. Yang ketiga, sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Apa sederhananya sabar? Menahan. Contoh, ayah bunda punya uang, bisa dipakai untuk foya-foya, tapi memilih untuk bersedekah, memilih untuk berzakat. Kalau zakat sih wajib ya, nggak usah kita omongkan lah. Tapi banyak juga yang nggak paham. Ayah bunda memilih untuk menunaikan zakat terlebih dahulu, habis itu ditambah dengan infak, ditambah lagi dengan wakaf. Jadi pakai dan, zakat dan, infak dan wakaf. Padahal ayah bunda punya kesempatan untuk foya-foya, ganti gigi baru, beli emas baru, ganti mobil baru. Saat kesempatan itu ada, tapi memilih untuk berjuang di jalan Allah, itu namanya sabar. Punya kesempatan, mohon maaf, punya kesempatan berzina, tapi tidak berzina. Tetap setia dengan pasangan yang halal, tetap menjaga diri dan menjaga kehormatan, itu namanya sabar. Apa arti sabar Ayaman? Simple, menahan. Saya punya kesempatan untuk balas dendam. Saya punya kesempatan untuk mencaci maki. Saya punya kesempatan untuk mendamprat dia dan menelanjangi dia dengan kata-kata yang kasar. Tapi kita memilih untuk memaafkan. Itu namanya sabar. Tidak mudah Ustaz? Ya, tapi jangan pernah bilang sulit. Karena ucapanmu adalah doamu. Daripada kau bilang, sabar itu sulit Ustaz. Istiqomah itu sulit Ustaz. Ganti dengan kata-kata, saya sedang berusaha. Abang-abang yang punya mantan istri, kan ada yang poligami, ada yang poliganti. Kalau abang-abang biasanya tidak tahan lama, pisah langsung cari yang baru dia. Istrinya meninggal, dia sudah kipas-kipas kuburan. Kuburan istrinya dikipas. Orang-orang pada kagum semua. Kenapa ini istrinya dikipas kuburannya? Sudah dari pagi sampai sore masih dikipas saja terus. Luar biasa ini abang cinta sejati. Kenapa kok dikipas terus kuburan istrinya? Saya menjalankan amanah istri saya. Masya Allah, suami idaman, luar biasa. Emang apa amanah istrinya? Istri saya bilang, saya boleh menikah lagi kalau kuburan istrinya sudah kering. Supaya cepat kering, saya kipas ini dari pagi. Jangan dipraktekkan ya, langsung mati mic-nya. Jangan-jangan yang matikan ibu-ibu. Kes. Jadi dia harus gantian-gantian kayaknya. Jadi abang kakak ya bunda, sabar itu punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi memilih untuk memaafkan. Punya kesempatan untuk foya-foya, tapi memilih hidup bermanfaat untuk orang lain. Makanya Allah bilang, wasta'inu bisabri wassalah. Jadi apa ilmu respon yang pertama?
Ilmu respon yang kedua, sudah bisa bedakan kapan ridho, kapan sabar, kapan ridho, kapan ikhlas. Ridho itu tadi apa? Menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi dan tidak sesuai dengan harapan kita. Ustaz, doakan anakku Ustaz, dapat jodohnya Ustaz. Yang ini Ustaz, yang ini Ustaz, yang ini Ustaz. Ternyata Allah nggak kabulkan. Dah, ilmu respon apa? Ilmu mahal yang kedua setelah ilmu respon. Apa? Tadi kan satu baru. Masih ada waktu nggak atau udah cukup? Masih mau lanjut atau sudah? Kalau sudah kita ganti menu coto. Ada yang mau lanjut lagi? Oke, yang kedua. Namanya menerima kebenaran. Nah. Oh, baterainya memang sudah habis. Berarti nanti Ustaz Abbas, kalau kita safar-safar, siap-siap bawa baterai sendiri. Bawa aki aja. Enggak, saya bercanda ya. Apa yang kedua? Menerima kebenaran. Sekarang saya tanya, kebenaran itu datangnya dari siapa? Pernah merasakan, mendengarkan kebenaran, dan kebenarannya itu pahit? Hah? Hah? Kebenaran itu pahit atau manis? Pahit di awal. Tapi buahnya manis. Kakak-kakak yang mau diet, lawan malasmu. Nggak bisa diet itu pakai perasaan. Perasaan tadi saya belum makan. Hah? Perasaan tadi belum makan? Kok pakai perasaan? Kebenaran itu pahit. Contoh, waktu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, apa yang dilakukan beliau pertama kali? Memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Bagaimana rasanya saat itu? Pahit. Tapi yang disampaikan Abu Bakar benar atau salah? Sudah penuh? Kalau enggak, nanti kami bawa baterai sendiri. Bismillah. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar benar atau salah? Tapi orang nerimanya gimana? Langsung terbagi jadi tiga. Ada yang beriman tetap, ada yang munafik menghindar, ada yang musyrik menolak dengan terang-terangan. Setiap ada kebenaran, pasti ada tiga kelompok manusia. Apapun bentuknya, jazakumullah khair. Apapun bentuknya, selalu ada tiga kelompok. Gimana kalau ada kebenaran? Satu, ada yang menerima. Yang kedua, ada yang munafik, pura-pura menerima. Yang ketiga, menolak terang-terangan. Pernah dengar hadis ini? Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah subuh dan isya. Pernah dengar? Itu benar atau salah? Pahit. Sakit. Enak gak dengarnya? Gak enak. Orang itu kalau dengar ceramah, dengar nasihat, maunya dengar yang permen-permen aja. Yang manis-manis aja. Kalau sudah mulai dengar ceramah-ceramah yang agak keras dikit, langsung baper. Apa? Baper. Ih, Ustadz ini galak sekali. Tadi malam kami ngomongin zakat sampai jam 2. Gimana Ustadz? Syukur? Mantap. Heng otak. Saya ngomongin zakat. Contoh. Boleh kasih contoh sedikit? Menerima kebenaran? Ayah bunda buka Quran ya. Buka Quran. Jangan lihat saya. Buka Quran. Tapi boleh setuju boleh enggak ini ya. Saya enggak ngajak debat. Kalau ada yang mau debat, debat sama Mas Jati aja. Saya mau ke bandara. Udah? Lihat ya. Surat 41. Fussilat yarhamukallah. Bang Andi nanti tolong bacain ya. Ayat 6. Dapat enggak? Surat 41 ayat 6.
Awalnya dengar Ustadz kok keras sekali, ternyata sekarang candu Ustadz. Oh. 41 ayat 6. Coba silakan buka. Ya. Mic-nya kasih biar yang lain dengar. Supaya jangan kesannya saya yang ngomong. Sudah dapat belum ayatnya? 41 ayat 6. Ya. Masya Allah. Baca arti yang bagian akhir aja. Ada dua kata, wailun dilingkari, musyrik dilingkari. Bang, wail, celaka, itu contohnya apa? Contoh celaka itu apa? Celakaan. Apa lagi? Bangkrut. Ditipu. Kebakaran. Yang tidak enak. Tapi wail juga nama salah satu neraka kan? Betul tidak? Pernah dengar istilah neraka wail? Dah, kita pindah dari wail ke musyrik. Al-musyrikun. Apa contohnya? Orang yang mempersekutukan Allah itu contohnya apa? Nyembah berhala. Terus? Sesajen. Pergi ke dukun. Nyembah pohon. Betul? Sudah berapa tahun umur kita? Sekarang? Ada yang sudah di atas 40? Apa yang kita tahu tentang musyrik? Menduakan Allah. Sudah ya? Ada lagi yang lain? Siapa itu? Oh, itu orang Baitul Mal, tidak boleh jawab. Nanti dibilang conflict of interest. Sudah? Rata-rata kalau bilang musyrik, jawabannya menyekutukan Allah. Lihat ayat 7-nya, Ustaz. Apa, Ustaz? Siapa orang yang musyrik itu? Alladzina. Coba dong baca keras-keras pakai mic, biar yang lain dengar. Jangan itu karena dia anggap ayat saya. Siapa orang musyrik versi Allah? Mana yang wajib? Sedekah atau zakat? Sekarang pertanyaannya, zakat itu hukumnya? Wajib bayar atau wajib nerima? Oh. Faktanya banyak orang bayar zakat. Semua menganggap dirinya berhak menerima zakat. Apa yang menjadi masalah kita? Mental miskin, mental pelit, atau istilahnya di Baitul Mal itu kepelitan ekstrim. Jadi siapa orang musyrik? Mungkin ada ustaz-ustaz di sini yang ngerti ayat Quran, ini ayat muhkamat atau mutasyabihat? Perlu ditafsirkan? Jelas? Sorry. Siapa yang baru tahu ayatnya? Tepuk sebelahnya. Hati-hati. Nggak bayar zakat? Musyrik. Contohnya musyrik? Contohnya musyrik? Orang musyrik contohnya siapa? Fir'aun, Qorun, Haman, Samiri. Satu klub itu, Firhakos namanya. Fir'aun, Haman, Qorun, Samiri. Disingkat Firhakos. Oh, saya sudah sedekah Ustaz, sama anak yatim, sama saudara-saudaraku, sama tetanggaku, sama iniku. Dia bagikan zakat suka-suka dia aja. Itu zakat atau sedekah? Namanya sedekah, bukan zakat puang, bukan zakat pak kaya. Itu namanya sedekah. Zakat itu ada aturannya, ada orang yang mengelolanya, namanya amil. Dia yang membagikannya kepada 8 asnaf, yang asnaf itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Lil fuqara wal masakin
Terus sampai 8 asnaf. Banyak orang merasa sudah bayar zakat, tapi ternyata salah akad. Saya insya Allah tahu ilmu membagikan zakat, tapi saya titipkan zakat saya di Baitul Mal. Supaya terpenuhi 8 asnaf itu. Ayaman bayar zakat di mana? Saya bayar zakatnya di Baitul Mal Munzalan Indonesia. Kenapa Ayaman bayar di situ? Karena saya tahu uang zakat saya didistribusikan kepada orang-orang yang mau taat. Yarhamukallah. Zakat diberikan kepada lembaga yang tepat, disalurkan kepada orang yang taat, insya Allah bermanfaat. Jadi yang terima zakat juga orang-orang yang mau taat kepada Allah. Dipilih mustahiknya. Itu kenapa saya memilih berzakat di Baitul Mal Munzalan Indonesia. Abang kakak terserah mau berzakat di mana. Yang penting zakat itu wajib. Kenapa Ayaman di Baitul Mal Munzalan? Karena saya tahu uang zakatnya disalurkan kepada orang yang taat. Maka ada tangganya. Ada mustahik mengaji, ada mustahik peduli, ada mustahik mandiri. Jadi mustahiknya aja ada level dan tangganya. Suruh belajar ngaji dulu. Suruh sholat dulu, tutup aurat dulu, baru dapat zakat. Kalau dia nggak mau taat, kita nggak akan kasih. Biar dia nangis darah. Analoginya seperti menggarami lautan. Ini garam cuma sekecil 2,5%, dibagi-bagikan ke laut. Jadi apa garam yang 2,5% itu? Tapi kalau garam dibawa ke rumah makan, jadinya jadi coto. Sudah berapa kali nyebut coto ini? Tidak kode. Di Pontianak banyak juga, tenang aja. Ada kampung Bugis di Pontianak, ada Wajo di Pontianak. Dah? Abang kakak, apa ilmu mahal yang kedua? Sekarang yang saya sampaikan barusan tentang zakat, itu kebenaran? Enak nerimanya? Heng otak? Konslet? Banyak orang merasa belum pantas bayar zakat. Merasa dirinya harus mengambil zakat. Padahal Allah mengajarkan kita, itu levelnya rukun Islam 5. Tapi yang dipraktekkan cuma 3. Syahadat, sholat, puasa. Bagaimana orang nyambut bulan Ramadan? Semuanya buka dagangan, buka omset, open PO, jilbab. Bulan Ramadan anak yatim full booking. Mana ustaz-ustaz yang pengurus pondok? Kalau bulan Ramadan pondok antum full booking nggak? Semua orang banyak ngajak buka puasa kan? Mengundang anak yatim. Selesai Ramadan, hilang sudah. Karena anak yatimnya hidupnya setahun sekali. Anak yatimnya hidupnya setahun sekali. Betul enggak? Jadi ibadah itu hanya bulan Ramadan. Sudah menerima kebenaran. Yang ketiga, makin sedikit. Jadi makin ke bawah, orangnya makin sedikit. Apa yang ketiga, Yaman? Mengakui kesalahan. Ibu-ibu, bunda, kakak-kakak, kalau rumah tangga bermasalah, yang salah siapa? Suami, betul. Itulah jawaban aslimu. Siapa yang salah? Suami, tetap dua kali saya tanya. Pernah dengar doa Rabbana Zolamna Anfusana Wa ilam taghfir? Pernah dengar? Doa siapa itu? Doa Nabi Adam. 3 kali sudah. Sekarang buka Quran ya. Mau nggak menerima kebenaran? Mau nggak? Buka surat 7 ayat 23. Tujuh, 2, 3. Dapat? Jadi kalau tadi
Kalau rumah tangga berantakan, salah siapa? Salah suami. Tapi giliran suaminya sukses, bilangnya gimana? Di balik suami yang sukses, ada istri yang mendukungnya. Istri yang hebat. Betul? Dapat kali dia. Lihat kalimatnya. Qala. Ustadz, antum kan belajar bahasa Arab. Qala. Dengan qala. Apa bedanya Ustadz? Qala. Satu. Qala. La-nya panjang. Dua. Qalu. Lebih dari tiga. Lihat 7, 2, 3. Jangan lihat muka saya, lihat Qur'annya. Ngapain lihat muka saya? Apa Allah bilang di Qur'an? Hah? Baca dong betul-betul Qur'annya. Qala atau qala. Masa? Salah kali Qur'annya. Coba cek lagi Qur'annya, coba cek. Beda Qur'annya Ustaz. Oh sama. Saya kira di Makassar beda Qur'annya. Gimana dek? Nah, apa bacanya situ nak? Dua lanya. Kola atau kola? Yang bingung, berapa orang yang bingung? Lihat Quran, jangan lihat muka saya. Apa Allah bilang di Quran? Kola atau kola? Apa artinya bu? Apa? Enggak kedengaran apa? Kurang keras. Jangan marah-marah gitu dong, biasa aja. Apa? Keduanya, siapa keduanya itu? Adam dan? Oh. Dua. Siapa yang ngajarin selama ini doa Nabi Adam? Siapa yang ngajarin? Pegang dulu kepalanya. Astagfirullahalazim. Apa aja isi otakku ini? Nah, sekarang kita tanya lagi. Jadi, siapa yang berkata? Siapa? Boleh nggak kalau saya bilang Adam itu suami, Hawa itu istri? Boleh nggak? Sekarang kalau rumah tangga berantakan, yang salah siapa? Di sini aja kayak gitu. Baliklah ke rumah nanti tengok kelakuannya. Siapa yang salah? Oh, Masya Allah. Terharu. Makan bakso di rumah Bu Wiwit. So sweet. Tidak kusangka Ustaz. Baru pertama kali dalam hidupnya makhluk ini meminta maaf. Nah, ini jawaban jujur. Kalau rumah tangga berantakan, siapa yang salah? Tergantung suaminya Ustaz. Inilah dia jawabannya. Puang Nahar kenapa semangat sekali? Mentertawakan siapa? Ulang. Kalau ada masalah dalam keluarga, siapa yang salah? Masya Allah. Ini malaikat kalau cabut ini bahagia betul malaikat. Tumben kata malaikat. Apa? Apa bahasa Bugisnya tumben? Jarang-jarang ini. Apa? Napanna. Kok bisa kata malaikat? Selama ini nggak begini. Udah 30 tahun rumah tangga ini berjalan. Baru ini dia minta maaf. Karena bagi dia minta maaf itu harus laki-lakinya duluan. Batuk aja sekalian. Sakit memang. Apa ilmu yang mahal yang ketiga? Mengakui. Tadi saya sudah ajarkan di awal. Kalau ada orang ngajak saya berdebat, maka saya akan bilang, Anda benar, saya salah,
saya minta maaf. Nah, ini ada yang mancing-mancing. Berkurban saja Ustaz pakai sapi jantan. Mancing ini. Berkurban saja pakai sapi. Kenapa Ustaz? Jangankan dikurbankan, minta maaf saja nggak mau, itu sapi betina. Saya ngomongin langsung diam mereka itu. Nanti balik ke rumah tetap aja. Tapi bukan yang di sini ya. Jadi ulang lagi, 7, 2, 3. Qala. Coba diulang. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Ikut saya. Nabi Adam dan Hawa itu, ayo. Pernah bertemu Allah. Pernah tinggal di surga. Pernah berbuat dosa. Dan pernah diusir dari surga. Kita belum pernah ketemu Allah. Belum pernah masuk surga. Dosanya banyak. Gak mau mengaku salah. Tepuk sebelahnya, astagfirullahalazim. Bertobatlah saudaraku. Kenapa senyum-senyum? Mati langsung mic-nya. Kenapa senyum-senyum? Pelaku atau tersangka? Yuk jawab jujur. Siapa yang baru tahu ayat ini 723 ternyata doanya bukan doa Nabi Adam, tapi doa. Siapa yang baru tahu? Jawab jujur. Ayo. Kalau jujur masuk surga. Tepuk dulu kepalanya. Astagfirullahalazim. Sekali lagi. Astagfirullahalazim. Apa isi otakku ini? Katanya pimpinan pondok, katanya mudir ma'had, katanya penggerak dakwah. Ayo sekali lagi. Astagfirullahalazim. Apa isi otakku ini? Kebanyakan paru, kebanyakan lidah, kebanyakan daging pipi, kebanyakan hati. Coto lagi. Sudah cukup ya? Kita ketemu lagi insya Allah tahun depan. Sudah berapa kali baca Rabbana Zolamna Anfusana? Setiap sholat. Siapa yang merasa, oh ternyata doa ini bukan cuma untuk Nabi Adam, tapi juga untuk istri-istri akhir bulan dan istri akhir zaman. Dapat ilmu nggak hari ini? Mantap. Apa yang diingat? Astagfirullahalazim. Apa isi otakku? Jadi mulailah mentertawakan diri sendiri. Kita kan gini, kalau botak depan itu pintar. Kalau botak belakang banyak mikir. Kalau botaknya kayak saya depan belakang, dia pikir dia pintar. Coba diulang. Coba diulang. Kalau botak depan pintar. Botak belakang banyak yang dipikir. Kalau botak depan dan belakang, tepuk lagi kepalanya. Astagfirullahalazim. Tepuk sebelahnya. Bertaubatlah saudaraku. Bahagia? Senang? Kena marah kok senang? Apa ilmu mahal tadi? Nomor 1, ilmu respon. 2, menerima kebenaran. Pahit itu kebenaran, tapi bagus. Selamat kita. Yang ketiga, jadi kalau ada masalah dalam kehidupan, siapa yang salah? Hehehe. Mulai, saya atau dia ya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lagi masak kecipratan minyaknya yang minta maaf Ayaman. Masya Allah, saking kuatnya itu ya.
Jadi saking kuatnya mereka, minyak lagi masak, kecipratan minyak yang minta maaf. Dah, mudah-mudahan kita terhindar dari DP kuadrat. Apa DP kuadrat? Dia pikir dia pintar. DP. Apa DP? Apa ilmu mahal 3 tadi? Ilmu respon. Respon ada 3. 1 ikhlas, ridho, sabar. Yang kedua, menerima kebenaran. Ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, itu kebenaran, terima. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Apa doanya? Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon doanya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahura. Terima kasih banyak. Saya kalau ke Sulawesi Selatan ini tidak merasa pergi. Saya kalau di Sulawesi Selatan merasa selalu pulang kampung. Kampung halaman. Cuma saya lupa halaman berapa. Jadi saya tidak pernah merasa ke Sulawesi Selatan ini datang ke tempat orang lain. Saya merasa ini kampung halaman saya juga. Saudara-saudara saya banyak sekali di sini. Cuma di sini saya nggak kuat. Sikit-sikit makan. Kalau Nabi Muhammad makannya dikit. Kalau di Sulawesi Selatan dikit-dikit makan. Mandrioloset. Ini udah naik berapa kilo udah ini, Masya Allah. Luar biasa. Dikit-dikit makan. Tolong doakan saya, Bang Kakak. Doakan istri saya, Bunda Uung. Doakan anak-anak saya 4F. Doakan mama saya, ibu saya. Saya minta doa dari guru-guru semuanya, ayah, bunda, abang, kakak semua. Doakan saya semoga istiqomah, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang, kakak, ayah, bunda semuanya. Semoga yang sedih dibahagiakan Allah, yang sedang sempit dilapangkan Allah, yang sedang susah dikasih kemudahan, yang punya hutang-hutangnya lunas, yang punya penyakit disembuhkan Allah penyakitnya. Siapapun yang hari ini punya hajat niat baik untuk sampai ke Baitullah, semoga Allah sampaikan ke Baitullah dengan cara-cara terbaik. Dibukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Semoga kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khatimah, alam barzahnya indah, satu surga dengan Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, jazakumullahu khairan, bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.